Selamat malam Bu, terima kasih telah datang pada kesempatan kali ini dan telah meluangkan waktunya. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maulidina Farah Fadila, mahasiswi sastra Inggris dari Universitas Negeri Yogyakarta. Tujuan saya di sini mengundang Ibu adalah untuk memenuhi penugasan mata kuliah berbicara dialektik untuk tugas akhir di semester ini. Baik, mungkin bisa saya mulai saja wawancara kali ini. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dengan Ibu Ari, owner dari Dimsum Umari yang tinggal di Desa Ganggeng, Purworejo, Jawa Tengah. Baik, dengan Bu Ari, bisa ceritakan sedikit bagaimana latar belakang Ibu sebelum memulai usaha dimsum ini? Oh iya, sebelumnya saya sebagai ibu rumah tangga yang kesehariannya ngantar anak sekolah, ya ngurus rumah tangga seperti itulah. Karena anak sekarang udah besar-besar, terus saya mulai untuk usaha dimsum. Baik, yang membuat Ibu ingin memulai usaha dimsum ini apa sih Bu? Mungkin Ibu bisa menceritakan. Karena kuliner dimsum itu untuk sekarang ini kayaknya lagi marak sekali, sehingga saya ada ide untuk buat dimsum. Di samping itu juga saya punya dari YouTube tuh loh, saya lihat di YouTube tuh kok wah kayaknya bagus, dan saya ingin mencoba dari yang cukup kecil, dan sekarang sudah lebih luas untuk di Karang Purworejo. Baik, tadi Ibu sempat menceritakan bahwa Ibu itu awalnya adalah ibu rumah tangga. Iya betul. Bagaimana cara Ibu mengatur antara waktu sebagai ibu rumah tangga dan sebagai wanita yang menjalankan bisnis? Waktunya itu dari pagi kita udah berusaha untuk membantu urusan keluarga, udah terus mencoba untuk membuat, terus hanya sampai punya waktu itu sendiri, harus pagi-pagi betul itu harus mempersiapkan untuk bisa dijajakan ke lapak-lapak snack. Sudah itu terus sudah belanja, udah membuat, kami udah punya karyawannya, udah tak ini ke karyawan, ya karyawan udah bisa untuk bekerja sama, sehingga produksi untuk dimsum itu sudah berjalan alhamdulillah. Begitu. Mungkin boleh diceritakan kenapa Ibu memilih dimsum untuk dijadikan barang yang Ibu perjualbelikan? Oh iya, untuk dimsum karena lagi tren ya anak-anak muda sekarang, dan lagi untuk dimsum itu pas sekali untuk acara resepsi, untuk acara ulang tahun, untuk snack dalam sebuah acara seperti kayak pengajian, kayak PKK gitu. Sehingga dari itu dimsum itu kayaknya praktis gitu dan menarik untuk dalam sebuah kemasan, sehingga itulah saya membuat dimsum. Mungkin Ibu boleh menceritakan bagaimana proses awal Ibu membangun bisnis dimsum Umari ini, dan sejak kapan Ibu memulai bisnis ini? Oh iya, memulainya udah sekitar setahun yang lalu. Membuat dimsum itu karena di sana lagi tren. Waktu saya itu, dan saya suka masak, dan sebelumnya ibu sudah biasa bikin dimsum. Terus ada zamannya tren-tren kayak gini, wah bagus nih kayak ini kalau mau dikembangkan di Purworejo, khususnya tadi di Karang sendiri, teman-teman ngaji. Terus alhamdulillah terus bisa berkembang, terus kami taruh di lapak-lapak, terus kami ada catering, terus ada kayak pameran gitu. Ya itulah proses awal dari membuat dimsum, sehingga sampai sekarang ini alhamdulillah udah lebih luas. Mungkin Ibu bisa menceritakan kembali lagi apa sih kesulitan Ibu dalam memulai bisnis ini? Untuk kesulitan tadinya untuk tenaga ya, tadinya sama anak bisa berdua, sama karena ada kuliah, saya sendiri itu sulitnya. Terus akhirnya disarankan gimana kalau kita ngajak teman, kita cari karyawan. Alhamdulillah saya coba karyawan. Pertama satu nih karyawannya bisa ada kerjasama. Lama-lama kami juga butuh juga lagi nih karyawan untuk nambah, terus aja kami tambah karyawan. Nah setelah itu kami bisa berkembang alhamdulillah, terus sehingga kami bisa mengembangkan selain dimsum, kami juga ada
ada tahu susu, ada nugget, dan kadang ada yang ya apa yang lain, tapi kan belum bisa ngembangin lebih lanjut, baru 3 macam. Baik, berarti yang awalnya ibu mulai dari dimsum, Iya, sekarang betul. sudah dikembangkan ke nugget dan Iya, tahu susu oke, seperti itu. betul. Baik, mungkin para ibu-ibu di luar sana, ibu-ibu rumah tangga di luar sana yang menonton ini mungkin tertarik dengan bisnis yang ibu lakukan. Mungkin Iya. ibu bisa jelaskan modal awal dari usaha ibu ini Oh apa aja? iya. Dulu modal awal kami nggak banyak sih, 800.000 kurang lebih waktu itu. Dari uang 800.000 itu saya kembangkan untuk modal bahan-bahan, terus untuk alat-alat yang kecil-kecil sih, kayak ada buat vakum, terus ada buat ngukus, terus ada ya kayak panci gitu lah, itu awal-awalnya. Terus kita juga, oh ya ini ada tambah modal gini buat beli freezernya gitu. Alhamdulillah kami sudah ya cukup lengkap lah untuk menunjang pembuatan dimsum ini, sehingga kami mengajak si ibu-ibu, mari kita sama-sama membangun usaha kuliner, karena usaha kuliner sangat menjanjikan untuk ibu rumah tangga khususnya. Baik, tadi ibu menceritakan bahwa ibu memulainya dari modal yang bisa dibilang tidak Terlalu banyak besar seperti itu. Lalu ibu juga menceritakan bahwa ibu sudah memperluas makanan ibu yang namanya awalnya dimsum, sekarang sudah ada 2 produk baru seperti itu. Mungkin apa sih yang ibu lihat dari usaha ibu ini di masa depan? Apakah ada rencana untuk memperkembangkan bisnis ini ke arah yang lebih besar lagi? Iya, karena bisnis sangat menjanjikan ya untuk ibu-ibu rumah tangga. Misalnya zaman sekarang kan banyak orang tuh yang simple. Terus ingatlah kami buat tahu susu ya, contohnya tahu susu itu kan udah di proses pengolahannya itu ya yang udah andai orang ngomong susu itu udah praktis, tinggal goreng disajikan untuk makan dengan cemilan, untuk nasi itu udah enak. Nugget pun juga demikian, nugget kita udah kemas yang tidak terlalu besar ukurannya, terus bisa praktis untuk taruh di freezer, kapan saat kita mau goreng, mau buat makan, bekal sekolah, buat bekal untuk ke kantor. Nah itu, jadi kedepannya saya rasa bagus banget untuk usaha ini. Sekarang kan zamannya online ya, pingin sekali sih bisa online. Cuma kendalanya karena belum pernah, jadi kita ada bisa nggak sih gitu untuk ngembangin lewat online itu gitu. Untuk sementara sih ya masih melalui pernah kita coba ke frozen, tapi kayaknya masih belum jalan untuk di Purworejo, karena kebanyakan orang produk yang dia belikan produk pabrikan nih. Kalau produk untuk homemade itu masih kurang, sehingga untuk harga kami belum bisa menyaingin yang pabrikan. Kalau pabrikan lebih murah karena mungkin dia produksinya lebih banyak dan akhirnya murah. Kalau kita yang homemade masih skupnya belum luas, ya jatuhnya masih agak mahal sih. Jadi belum bisa untuk di Purworejo. Baik, ibu sendiri ini kan adalah ibu rumah tangga seperti Iya, itu. betul. Berarti target konsumen dalam produknya ibu ini apakah hanya kepada ibu-ibu rumah tangga juga atau ke umum seperti itu? Iya. Awal mulanya ke teman-teman dulu, ke Lapak tadi, Lapak Senen. Terus kita ingin juga masuk ke kayak ke kafe-kafe gitu. Tapi ternyata saat saya hubungin, kafe itu juga udah pada ini sendiri, pada buat sendiri gitu. Terus kami yang pasti sekarang sasaran kami itu ke catering, ke tempat orang punya hajat, orang resepsi gitu-gitu. Itu yang paling kami lagi bangun sekarang ini. Alhamdulillah udah berapa waktu yang lalu kami ikut catering acara pernikahan itu. Dan semoga untuk kedepannya kami udah ada jadwal nih untuk bulan Juni, Agustus, September udah ada. Semoga aja nanti bisa. Baik, selama tadi saya mendengarkan cerita ibu mengenai produk ibu ini, saya merasa ibu ini cukup inspiratif untuk bisa memotivasi ibu-ibu di luar sana untuk bisa melakukan kegiatan yang serupa dengan ibu. Ada apa sih saran ibu, atau mungkin ibu bisa memberikan motivasi kepada ibu-ibu rumah tangga di luar sana yang
ingin memulai usaha seperti ini? Ya, sebenarnya ya untuk usaha kuliner seperti ini nggak sulit sekali, asal kita ada punya relasi awal-awal seperti itu kita mudah, tinggal bagaimana kita bisa mempertahankan produk sendiri, terutama dari rasa yang sudah dikenal dan dinikmati oleh masyarakat umum bisa kita pertahankan. Karena kalau ada sedikit aja kita ada perubahan harga aja udah pindah tuh orang. Terus untuk rasa kalau kita misalnya jaga ada sedikit aja dari bahan baku yang naik, terus kita menjadi berubah rasanya, itu juga akan sulit juga untuk berkembang. Jadi saran saya kalau memang kita sudah pas dengan produk kita, pertahankan, jangan sampai berubah sehingga konsumen itu sudah oh ini produk ini bagus nih, jadi saya udah mantap dengan produk ini. Jadi mari ibu-ibu di luar sana kita belajar untuk usaha ini karena kedepannya bagus. Saya lihat di sini Ibu juga membawa produk-produk Ibu. Iya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan dengan singkat satu-satu produknya. Iya, ini awal ya, sebenarnya ini untuk tahu sudah lama sekali saya pernah nyoba, kan cuma untuk kebutuhan sendiri untuk tahu. Terus untuk dimsum juga sudah lama juga, awalnya sih belum ada produksi buat ini ya, buat dijual ya, cuma buat makan sendiri. Ini juga udah lama. Ini juga nggak terlalu sulit juga untuk membuatnya. Terus untuk nugget, nah yang baru ini nugget, karena nugget itu ternyata banyak disukai anak-anak, ibu-ibu yang ingin praktis itu mendapatkan ini lauk terutama, sehingga ya inilah produk kami. Ada nugget ayam umari, ada tahu susu umari, dan yang ini ada dimsum umari. Jadilah kita ada 3 produk dari umari. Oke. Produk yang Ibu bawakan ini terlihat sangat menarik dan praktis ya Bu ya. Apalagi saya sebagai mahasiswa yang ngekos ini juga terlihat menarik bagi saya seperti itu Bu. Iya, ini memang saya kerja membuat yang mudah ya, terutama untuk penyimpanan, untuk penyajian. Sehingga kalau orang udah lihat tahu, udah lihat nugget, itu kayaknya udah ada satu kesatuan yang kayaknya aku harus punya gitu di freezer. Udah harus punya, jadi senang-senang aja pas saat menarik sama teman-teman itu. Jadi alhamdulillah monggo. Baik Bu, ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Saya dapat mewawancarai Ibu selaku owner dari Dimsum Umari. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu pada hari ini. Sama-sama. Maaf jika saya ada kesalahan-kesalahan kata saat saya melakukan wawancara dengan Ibu. Baik, terima kasih. Semoga bisnis Ibu bisa berkembang dan bisa melebarkan sayapnya untuk bisa berjualan ke daerah yang lebih luas. Alhamdulillah, amin. Terima kasih. Sama-sama.